Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas topik pertama untuk mata kuliah audit sistem dan tata kelola, yaitu dasar-dasar audit sistem informasi. Pada hari ini kita akan membahas 4 topik. Pertama, apakah itu audit? Kedua, kenapa audit dibutuhkan? Ketiga, siapa yang diaudit atau auditi? Dan keempat, siapa yang melakukan audit? Tipe-tipe audit. Ada 4 tipe audit. Pertama, IT audit. Kedua, quality auditing atau audit kualitas. Ketiga, operational auditing atau audit operasional. Dan keempat, financial auditing atau audit keuangan. Sebuah organisasi yang baik, dia harus melakukan semua 4 audit ini, sehingga disebut dengan namanya audit yang terintegrasi atau integrated auditing. Nah, antara IT audit dengan audit-audit yang lain itu mereka semua saling melengkapi. Mereka juga saling overlapping antara satu dengan yang lain. Yang membedakan hanyalah skop atau ruang lingkup dari auditnya saja. Apakah itu audit TI? Menurut Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, audit adalah pengecekan dan verifikasi formal untuk mengecek apakah standar serta prosedur telah diikuti. Kemudian apakah pencatatan dilakukan secara akurat, serta apakah target efisiensi dan efektivitas operasional tercapai. Mengapa audit itu dibutuhkan? Ya, audit TI harus dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset dari suatu organisasi, serta untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah, dan tentu saja untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam suatu organisasi. Nah, kebutuhan lain adalah tentunya untuk melengkapi aturan dari regulator seperti OJK untuk perusahaan keuangan atau dari kementerian-kementerian lain yang membutuhkan perusahaan untuk melakukan audit. Karakteristik audit TI. Nah, pada dasarnya semua audit, baik itu audit TI atau audit yang lain, harus mengikuti apa yang namanya Generally Accepted Auditing Standard atau standar-standar praktek audit yang diterima secara umum. Nah, dari standar-standar yang diterima oleh umum ini kemudian bisa ditambahkan standar-standar yang lain sesuai dengan kebutuhan, seperti misalkan Sarbanes-Oxley Act, yaitu untuk terkait audit keuangan, atau PCI-DSS untuk terkait audit penggunaan kartu kredit. Saat terkena audit, pada dasarnya semua perusahaan itu terkena audit apapun mereka. Baik itu mereka adalah perusahaan yang yayasan, non-profit, ya, ormas, parpol, rumah sakit, institusi keuangan, apalagi perusahaan yang sudah listing di lantai bursa atau perusahaan TBK. Sedang melakukan audit, auditor atau pelaku audit biasanya dibagi 2, yaitu internal audit atau internal auditor serta external auditor. Internal auditor itu adalah audit yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Jadi di suatu perusahaan dia memiliki bagian khusus yang fungsinya adalah melakukan audit terhadap perusahaan itu sendiri. Kalau auditor eksternal atau external auditor itu adalah perusahaan lain, baik dia konsultan atau firma audit, ya, yang disewa oleh satu organisasi untuk melakukan audit. Internal dan external audit. Pada dasarnya internal dan external audit itu sama saja, ya, ruang lingkupnya sama, cara kerjanya sama. Yang membedakan hanyalah pelakunya, ya. Yang satu bagian dari organisasi, yang satu lagi pihak ketiga, ya, konsultan atau firma audit. Berikutnya tujuannya. Untuk beberapa perusahaan, atau perusahaan yang sudah TBK, yang sudah listing ke bursa, itu mereka biasanya memiliki kewajiban untuk melakukan audit dari pihak ketiga selain dari internal. Ruang lingkup audit TI. Untuk melakukan audit TI itu dibagi beberapa ruang lingkup. Yang paling kecil yaitu security control audit atau audit terhadap kendali keamanan. Berikutnya information system audit, ya, atau audit terhadap sistem informasi. Berikutnya IT audit, ya, atau audit terhadap teknologi informasi.
jadi lebih luas lagi dari sekedar sistem informasi. Internal control audit, ya. Dan terakhir adalah organizational audit atau audit organisasi secara keseluruhan. Apa saja yang diaudit? Ya, setelah tadi kita ngebahas mengenai ruang lingkupnya, dan kita akan melihat mengenai apa saja yang diaudit. Ya, mulai dari bisnis proses, layanan bisnis, ya, interface atau antarmuka, aplikasi, database, ya, server, OS-nya, data center, bahkan operasional, ya, SOP, monitoring, dan sebagainya. Itu semua harus diaudit. Nah, internal control IT, ya. Jadi di IT itu untuk menjaga keamanan, ya, ada kendali-kendali internal atau internal control yang dibagi menjadi 3, yaitu administratif, technical atau teknis, serta physical atau fisik. Nah, ketiga internal control ini memiliki 3 tujuan yang berbeda. Pertama, pencegahan atau preventif. Kedua, mendeteksi atau detektif. Ketiga, perbaikan atau korektif. Contoh-contohnya bisa dilihat ya di PowerPoint, ya. Seperti misalkan administratif yang pencegahan, contohnya adalah penggunaan kebijakan atau SOP. Kemudian ada awareness training. Dan kalau administratif untuk mendeteksi, seperti audit log, ya, prosedur IT audit, gitu. Sementara untuk perbaikan, mulai dari disaster recovery plan, ya, kemudian ada plan of action, milestone, ya. Tentang untuk teknis yang sifatnya preventif pencegahan, ada firewall, ada logical access control, ya. Untuk yang deteksi ada monitoring, kemudian ada vulnerability scanning, ya. Untuk yang koreksi perbaikan ada incident response team, ya, dan sebagainya. Dari fisik pencegahan itu mulai dari pintu, ya, satpam, biometrik, ya. Deteksi itu contohnya ada CCTV. Koreksi itu adalah sprinkler system, ya, atau air yang kalau kebakaran itu dia akan menyemprotkan air. Ini selanjutnya adalah jalur pengembangan audit TI. Ini buat teman-teman yang memiliki minat untuk memperdalam ilmu di bidang audit TI, ini ada jalurnya, ya. Bisa lihat sendiri di PowerPoint. Ya, sekian aja materi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke email saya dimas.triawan@uhamka.ac.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.